Lesti Kejora adalah ikon, tapi benarkah regenerasi sudah tiba saatnya? Nama Valen dan Mila kini tengah melesat tajam dan digadang-gadang sebagai calon kuat Ratu Dangdut Akademi yang baru. Kabar ini pun langsung membelah opini publik. Penasaran seperti apa gebrakan Valen dan Mila yang bikin heboh ini? Yuk tonton sampai habis! Dunia dangdut tanah air seolah dihantam gempa tektonik berkekuatan dahsyat saat nama Valen dan Mila mulai menggema di setiap sudut studio Akademi. Selama bertahun-tahun, Lesti Kejora telah duduk nyaman di singgasana emas yang ia bangun dengan tetesan keringat dan air mata, sebuah tahta yang dianggap banyak orang mustahil untuk digoyahkan. Namun, kehadiran Valen dan Mila bukan sekadar partisipasi biasa. Mereka datang membawa palu godam bakat yang siap menghancurkan status quo. Penonton yang biasanya fanatik pada satu nama kini mulai terbelah fokusnya, menciptakan retakan-retakan kecil pada fondasi kekuasaan sang ratu. Ini bukan hanya soal kompetisi menyanyi, ini adalah perebutan legitimasi atas siapa yang paling berhak disebut sebagai wajah masa depan dangdut Indonesia. Atmosfer di belakang panggung terasa begitu dingin dan mencekam, di mana setiap langkah kaki Valen dan Mila di koridor studio seolah-olah menjadi detak jam pasir yang menghitung mundur masa kejayaan lama. Publik pun mulai berbisik-bisik di jagat maya, mempertanyakan apakah cahaya Kejora mulai tertutup oleh awan mendung ambisi yang dibawa oleh dua pendatang baru ini. Getaran ini tidak hanya dirasakan oleh para penggemar, tapi juga oleh para petinggi industri yang mulai melihat potensi keuntungan besar dari sebuah revolusi kekuasaan. Setiap kali Valen mengambil nada tinggi atau Mila menunjukkan cengkoknya yang elegan, dinding-dinding studio seolah bergetar seirama dengan ketakutan akan hilangnya dominasi yang sudah mapan. Ini adalah babak pertama dari sebuah opera sabun kehidupan nyata yang mempertaruhkan nama besar, kehormatan, dan masa depan karir yang telah dipupuk selama 1 dekade. Valen muncul bukan sebagai kontestan biasa, melainkan sebagai personifikasi dari badai yang siap menyapu bersih segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Suaranya memiliki karakteristik unik yang memadukan kekuatan rock dengan kelembutan dangdut, sebuah kombinasi mematikan yang belum pernah dimiliki oleh Lesti Kejora. Saat Valen membuka mulutnya di atas panggung, audiens tidak hanya mendengar lagu, mereka merasakan serangan energi yang menekan dada. Ia memiliki kemampuan untuk mengontrol panggung dengan cara yang sangat agresif namun terkontrol, sebuah kualitas diva alami yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang sudah puluhan tahun berkecimpung di industri. Keberaniannya dalam mengambil risiko aransemen, seringkali mengubah lagu dangdut klasik menjadi karya kontemporer yang progresif, membuat para juri terperangah dan memberikan standing ovation yang terasa seperti tamparan bagi para pendukung lama. Valen membawa narasi perlawanan. Ia adalah simbol dari kaum muda yang tidak mau lagi tunduk pada standar estetika masa lalu. Di setiap tatapan matanya ke arah kamera, terpancar kepercayaan diri yang hampir arogan, seolah ia ingin berkata kepada seluruh dunia bahwa masa jabatan Lesti telah berakhir hari ini. Fenomena Valen ini menciptakan polarisasi yang tajam. Di satu sisi ia dipuja sebagai penyelamat genre dangdut dari stagnasi, namun di sisi lain ia dianggap sebagai ancaman nyata yang harus diredam. Strategi panggungnya yang teatrikal, dipadu dengan teknik vokal yang menantang batas-batas fisika manusia, menjadikannya momok yang menghantui setiap mimpi buruk para pendukung status quo. Valen adalah bukti hidup bahwa di panggung akademi, tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi siapapun yang sudah merasa di puncak. Berbeda dengan Valen yang meledak-ledak, Mila adalah tipe pesaing yang bergerak di bawah radar, namun memiliki dampak yang jauh lebih merusak bagi posisi Lesti. Ia mengusung estetika anggun namun mematikan. Vokalnya tidak selalu keras, tapi memiliki presisi yang mengerikan. Setiap nada yang ia keluarkan seperti anak panah yang tepat sasaran mengenai emosi pendengar. Mila membawa kembali kemurnian dangdut klasik dengan sentuhan modernitas yang sangat berkelas, membuatnya terlihat seperti seorang bangsawan baru di tengah riuhnya panggung hiburan. Jika Lesti dikenal karena dramatisasi emosinya, Mila menawarkan sesuatu yang lebih subtil namun mendalam. Sebuah kesedihan yang jujur tanpa perlu banyak akting. Keanggunannya di atas panggung seringkali membuat orang lupa bahwa ia sebenarnya sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap standar vokal yang selama ini dipuja-puja. Mila adalah ancaman intelektual bagi takhta Ratu Dangdut. Ia menarik simpati bukan dengan memohon, tapi dengan martabat. Banyak pengamat musik yang mulai beralih mendukungnya, karena ia dianggap lebih mampu merepresentasikan dangdut ke kancah internasional tanpa kehilangan jati diri akarnya.
Setiap penampilan Mila adalah sebuah studi tentang kesempurnaan teknis yang dibalut dalam ketenangan yang menghanyutkan. Di balik senyum tipisnya yang misterius, tersimpan ambisi baja untuk menggeser dominasi Lesti Kejora. Ia tahu persis kapan harus menyerang dan kapan harus mundur, menjadikannya lawan yang sangat sulit dibaca strateginya oleh pihak lawan. Mila membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu harus diteriakan. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk bisikan merdu yang mampu meruntuhkan istana megah sekalipun. Selama bertahun-tahun, Lesti Kejora dianggap memiliki tembok pertahanan yang tak tertembus berupa jutaan penggemar militan dan rekam jejak tanpa celah. Namun, kemunculan Valen dan Mila yang begitu masif di media sosial mulai menggerogoti tembok tersebut batu demi batu. Kita mulai melihat fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pendukung setia Lesti mulai goyah dan memberikan apresiasi terang-terangan kepada dua pendatang baru ini. Komentar di platform digital yang biasanya dipenuhi pujian untuk Lesti, kini mulai diwarnai dengan kalimat seperti, "Lesti bagus, tapi Valen punya sesuatu yang berbeda," atau "Mila lebih segar untuk didengar." Ini adalah tanda-tanda awal dari keruntuhan sebuah dinasti. Tekanan psikologis ini jelas terlihat pada performa Lesti akhir-akhir ini. Ada sedikit keraguan di matanya, sebuah ketidakpastian yang tidak pernah ada sebelumnya. Ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa industri hiburan sangat cepat berganti wajah dan tidak memiliki belas kasihan pada mereka yang gagal berinovasi. Bayang-bayang Valen dan Mila seolah mengikuti setiap gerak-gerik Lesti, menciptakan kompetisi internal yang sangat menguras energi mental. Panggung akademi yang dulu ia anggap sebagai rumah kedua, kini terasa seperti medan perang yang asing dan penuh ranjau. Setiap kali ia tampil, ia bukan lagi hanya bernyanyi untuk menghibur, tapi bernyanyi untuk bertahan hidup dari gempuran kritik yang membandingkannya dengan kualitas vokal Valen yang perkasa dan Mila yang sempurna. Keretakan pada citra Ratu Dangdut ini menjadi topik panas yang dibahas di berbagai acara bincang-bincang, memperparah rasa tidak aman yang menyelimuti kubu sang juara bertahan. Drama ini semakin memanas ketika publik mulai mencurigai adanya pergeseran preferensi di meja juri. Para maestro yang biasanya sangat menjaga perasaan Lesti, kini mulai memberikan komentar yang lebih objektif, atau bahkan cenderung memberikan pujian yang jauh lebih tinggi kepada Valen dan Mila. Apakah ini sebuah konspirasi untuk menciptakan bintang baru demi rating, ataukah ini pengakuan tulus atas bakat yang memang lebih unggul? Ketegangan di meja juri mencerminkan perpecahan yang terjadi di masyarakat. Ada juri yang tetap setia pada rasa dan pengalaman Lesti, namun ada juga juri yang sudah haus akan pembaharuan yang dibawa oleh Valen dan Mila. Setiap poin yang diberikan menjadi bahan perdebatan nasional di media sosial, di mana angka-angka tersebut dianggap sebagai vonis mati bagi karier seseorang atau tiket menuju keabadian bagi yang lain. Valen dan Mila seringkali mendapatkan skor yang hampir sempurna, sesuatu yang dulu hanya bisa dicapai oleh Lesti di masa keemasannya. Perlakuan istimewa yang mulai diterima duo ini dari tim kreatif acara, mulai dari tata lampu yang lebih mewah hingga pilihan lagu yang lebih ikonik, memperkuat dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk memposisikan mereka sebagai pengganti sang ratu. Hal ini menciptakan suasana yang sangat tidak nyaman saat kamera sedang mati. Interaksi antar kontestan menjadi sangat kaku dan penuh kecurigaan. Meja juri yang seharusnya menjadi tempat penghakiman yang netral, kini terlihat seperti arena politik, di mana masa depan industri dangdut sedang ditentukan melalui nilai dan kritik pedas yang bisa menghancurkan mental seorang bintang dalam sekejap. Jika di atas panggung suasananya dramatis, di media sosial suasananya sudah seperti perang saudara. Basis penggemar Lesti, Leslar Lovers, yang dikenal sangat protektif, kini harus berhadapan dengan gelombang baru penggemar Valen dan Mila yang tidak kalah agresif. Tagar-tagar perlawanan mulai bermunculan, menciptakan algoritma yang penuh dengan konten perbandingan vokal, gaya busana, hingga perilaku di belakang layar. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Valen atau Mila akan segera dijadikan senjata oleh pendukung Lesti untuk menjatuhkan mental mereka. Namun hal yang sama juga dilakukan oleh tim lawan terhadap Lesti. Perang komentar ini tidak jarang berujung pada saling hina dan doxing, menunjukkan betapa dalamnya keterlibatan emosional masyarakat dalam drama ini. Valen dan Mila secara tidak langsung menjadi simbol perlawanan bagi mereka yang merasa bosan dengan dominasi Lesti yang dianggap terlalu sering dieksploitasi oleh media. Sementara itu, kubu Lesti terus mencoba membentengi sang idola dengan narasi senioritas dan pengabdian. Namun di era digital, loyalitas bisa berubah dalam hitungan detik saat ada konten yang lebih viral.
Strategi pemasaran Valen dan Mila yang sangat rapi di TikTok dan Instagram membuat mereka jauh lebih cepat menjangkau audiens muda yang mungkin tidak menonton TV, namun sangat aktif di platform digital. Hal ini menciptakan ilusi atau kenyataan bahwa popularitas Lesti sudah benar-benar terlampaui. Pertempuran narasi ini membuat kedua belah pihak merasa tertekan, namun di sisi lain, inilah yang membuat hype akademi mencapai puncaknya. Tidak ada yang lebih menjual daripada kisah seorang raksasa yang mencoba bertahan dari serangan dua prajurit muda yang haus darah dan lapar akan pengakuan. Salah satu alasan utama mengapa posisi Lesti terancam adalah masalah gaya dan presentasi. Lesti telah menjadi standar untuk dangdut elegan yang tradisional, namun Valen dan Mila membawa gaya avant-garde yang jauh lebih berani. Valen sering muncul dengan gaya nyentrik yang menggabungkan elemen cyberpunk dengan batik, menciptakan visual yang sangat futuristik. Sementara Mila mengusung gaya high fashion yang biasanya hanya terlihat di runway Paris atau Milan. Pergeseran visual ini membuat Lesti terlihat sedikit tertinggal di belakang zaman. Di mata penonton modern, Lesti mungkin masih menjadi penyanyi hebat, tapi Valen dan Mila adalah ikon mode. Industri dangdut sedang mengalami fase di mana penampilan visual memiliki bobot yang hampir sama dengan kualitas vokal. Valen dan Mila memahami ini dengan sangat baik. Mereka bekerja dengan penata gaya terbaik untuk memastikan bahwa setiap kali mereka muncul, mereka menciptakan tren baru yang langsung diikuti oleh ribuan orang. Lesti mencoba untuk mengikuti arus ini dengan merubah penampilannya, namun seringkali dianggap hanya sebagai pengikut ketimbang pencipta tren. Ketidakmampuan untuk mempertahankan keunikan visual di tengah gempuran kreativitas Valen dan Mila menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh kompetitor. Publik kini lebih tertarik pada siapa yang paling berbeda dan berani, bukan lagi siapa yang paling aman dan konsisten. Inovasi gaya yang dibawa duo ini benar-benar menggeser persepsi masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang ratu dangdut berpenampilan di era modern, membuat posisi Lesti terasa semakin kuno dan terpinggirkan dari selera masa kini yang sangat dinamis.